Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siswa-siswi solih dan solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Nunung pada mata pelajaran PAIBP, materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Termasuk rukun iman yang ketiga. Belum melaksanakan pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma, warjukani pahama. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita melaksanakan pembiasaan tadarus bersama-sama sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Subulas salami wa yukhrijuhum minad dulumat ilan nuri biidanihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, diharapkan mampu menganalisis dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mampu membandingkan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Yang keempat, mampu membandingkan perbedaan kitab dan suhuf. Terakhir, diharapkan menemukan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Apa kalian sudah siap? Kalau sudah siap, bilang siap, siap, siap. Silakan kalian renungkan, apakah kalian menghendaki keselamatan dan kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat? Tentu saja bukan. Hal demikian merupakan harapan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Sehingga Allah menurunkan kitab-kitabnya, Masya Allah, qadarullah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Mengimani kepada kitab-kitab Allah diperintahkan pada Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 16. Kitab-kitab Allah yang harus diimani terdiri dari 4. Yang pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Arti dari masing-masing kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Taurat artinya ajaran, instruksi atau hukum. Zabur artinya lagu, musik, nyanyian, sedangkan Injil artinya kabar baik atau berita kesukaan, dan Al-Quran artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Keterangan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Taurat terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Keterangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Zabur terdapat pada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Sedangkan yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab Injil terdapat pada Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 30. Kitab suci Al-Quran isinya secara garis besar bisa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama akidah, keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua akhlak budi pekerti yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara peribadatan seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Akhir, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang yang terdahulu. Pada Quran surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 3, Allah menegaskan bahwasannya selain menurunkan kitab suci Al-Quran, sebelumnya Allah juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Kita harus mengetahui bahwasannya kitab suci Al-Quran yang menjamin kemurniannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana tercantum pada Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Penting untuk kalian ketahui perbedaan antara kitab dan suhuf.
Kalau kitab diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia, sedangkan suhuf diturunkan kepada Rasulullah namun tidak disampaikan kepada umat manusia. Kitab isi lebih lengkap dan sempurna, yaitu akidah, ibadah, syariah, dan muamalah, sedangkan suhuf isinya berupa pujian, zikir, dan nasihat. Kitab dibukukan dalam satu kumpulan, utuh menjadi kumpulan wahyu. Kalau suhuf tidak dibukukan sejak turun namun tercatat dalam lembaran-lembaran. Yang keempat, perbedaan kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat untuk Nabi dan Rasul berjumlah 4 buah, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan suhuf, lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada 4 nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, dan Nabi Sis alaihi salam. Terdapat banyak perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah yang harus bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya, menghargai keberadaan seluruh kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, memiliki sikap toleransi pada orang lain maupun pengikut agama lain. Yang ketiga, selalu membaca dan mengkaji isi kitab suci Al-Quran. Berkat izin Allah, seluruh materi pada pertemuan kali ini telah Ibu sampaikan. Tinggal kalian melaksanakan evaluasi akhir. Silahkan kalian untuk mengerjakan Google Form dari link http://bit.ly UH1 PAIBP kelas 8. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.